Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD, selaku pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Amalia Anggraini dengan NIM 52033430005, Prodi Tata Busana C Stambuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan hakikat desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah: yang pertama ada tujuan pembelajaran umum dan khusus, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga ada analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Terdapat beberapa teori belajar yang melandasi penggunaan teknologi atau komputer dalam pembelajaran, yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi sebagai kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi di dalam otak. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajar, yaitu yang pertama pembelajar tipe pengalaman konkret, lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat. Pembelajar tipe observasi reflektif, suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, pembelajar tipe konseptualisasi, abstrak, lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Keempat, ada pembelajar tipe eksperimentasi, yaitu aktif dan suka belajar dengan melakukan praktek proyek melalui kelompok diskusi. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Penekanan pada pokok konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Banyak terdapat model-model desain pembelajaran. Yang pertama ada model Dick and Carey. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick and Carey ini. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey ini adalah: yang pertama ada mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang B, melaksanakan analisis pembelajaran. C, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. D, merumuskan tujuan performansi. E, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. F, mengembangkan strategi pembelajaran. G, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang H, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. I, merevisi bahan pembelajaran. Yang J, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model yang kedua yaitu model CAM. Model CAM termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. A, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. B, menganalisis karakteristik pelajar. Yang C,
menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Yang D, menentukan isi materi pembelajaran. E, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar. F, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar, jadi siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. G, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang. Yang H, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dari peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang ketiga yaitu model Assure atau ASSURI, merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga dengan model berorientasi kelas. Menurut Heneage et al. 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu Analyze, Learn Stage Objective, Select Method, Media, and Material Utilize Media, and Material Require, Learn Participant, Evaluate, and Revise. Yang keempat yaitu model ADDAE, salah satu model pembelajaran yang sifatnya lebih generik, yaitu model ADDAE, di mana model ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi dari model ini adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang lebih efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan. Yang pertama, analisis. Yang kedua, design. Yang ketiga, development. Yang keempat ada implementation. Yang kelima ada evaluation. Yang kelima yaitu model Hanafin and Peake. Model Hanafin and Peake ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan dan implementasi menurut Hanafin dan Peake pada tahun 1988. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi pada produk.